Kemudian Al-Khatib juga memberitahu dengan sanad sampai pada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak daripada Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Dia berkata, ketika aku bertanya kepada ayahku, Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai ayah, seperti apakah orang yang bernama Asy-Syafi'i itu? Sesungguhnya aku sering dengar nama Asy-Syafi'i ayah sebutkan dalam doa." Maka ayahku berkata kepadaku, "Wahai anakku, Imam Asy-Syafi'i itu ibarat laksana matahari bagi bumi dan seperti kesehatan bagi manusia. Coba perhatikan, apakah di antara keduanya dapat dipisahkan atau ada penggantinya?" Artinya tidak ada yang dapat menggantikan Imam Syafi'i. Begitu pula anak Imam Ahmad yang lain, yaitu Shalih bin Ahmad bin Hanbal, berkata, "Imam Asy-Syafi'i menaiki keledainya, sementara ayahku hanya berjalan kaki. Sedang mereka berdua terlibat dalam musyawarah, dan Asy-Syafi'i memberikan ide-ide kepada ayahku. Ketika berita ayah berjalan dan Asy-Syafi'i naik keledai itu sampai kepada Yahya bin Ma'in, maka dia memprovokasi ayahku. Akan tetapi provokasi ini dibalas ayahku dengan berkata, 'Seandainya waktu itu kamu berada di sisi yang lain dari keledai itu, maka itu akan lebih baik buatmu.' Artinya Imam Asy-Syafi'i tetap menaiki kuda, Imam Ahmad di sebelah kanan, dan Yahya bin Ma'in lebih baik di sebelah kiri, tetap di bawah menghormati Imam Asy-Syafi'i. Begitu pula Hamid bin Zanjawaih berkata, "Aku telah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal berkata," disebutkan dalam sebuah hadis dari baginda Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Innallaha yamun ala ahli dinihi fi ra'si kulli mi'ati sanatin birajulin min ahli baiti yubayyinu lahum amra dinihim." Sesungguhnya Allah akan mengutus orang yang ahli dalam agama ini di setiap 100 tahun, seorang pemimpin dari keluargaku yang akan menjelaskan kepada mereka permasalahan agama. Dan ketika aku perhatikan pada 100 tahun pertama, maka pembaharu itu adalah Umar bin Abdul Aziz dari keluarga Rasulullah SAW. Dan pada 100 tahun kedua muncullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang juga dari keluarga beliau. Kisah ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya juzuk 9 halaman 98. Dari Muhammad bin Fadl Al-Bazzar, dia berkata, "Aku telah mendengar ayahku berkata, aku pernah melakukan ibadah haji bersama Ahmad bin Hanbal. Pada waktu di Mekah, kami berada dalam satu pemondokan bersamanya. Pada suatu hari, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal keluar pagi-pagi sekali, dan begitu pula aku. Ketika selesai sholat subuh, aku berkeliling ke beberapa majelis taklim untuk mencari Ahmad bin Hanbal. Di antaranya ke majelis taklim Sufyan bin Uyainah. Setelah lama berputar-putar mencarinya, akhirnya aku menemukannya sedang berada di samping seorang pemuda Arab yang memakai pakaian berwarna dan mengenakan ikat kepala. Setelah berdesak-desakan, akhirnya aku berhasil mendekatinya dan duduk di sampingnya. Tidak berselang lama, kemudian aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal,
"Wahai Abu Abdillah, kenapa kamu tinggalkan majlis taklim Ibnu Uyainah? Padahal dalam majlis taklim itu hadir pula ulama-ulama besar seperti Ibnu Syihab Az-Zuhri, Amr bin Dinar, Ziyad bin Alakah dan para tabi'in lainnya." Maka dengan spontan Imam Ahmad bin Hambal menjawab, "Lebih baik kamu diam. Jika kamu melewatkan satu hadis dengan sanad Ali, maka kamu bisa mendapatkannya meskipun dengan sanad nazil. Dan itu semua tidak menimbulkan dampak yang membahayakan bagi agama, akal dan telaah fikihmu. Akan tetapi, kalau kamu lewatkan pemikiran pemuda yang satu ini, yaitu Imam Asy-Syafi'i, maka aku khawatir apabila kamu tidak bisa menjumpainya lagi sampai hari kiamat nanti. Ketahuilah, aku belum pernah menjumpai seorang yang lebih pandai dari pemuda ini dalam memahami kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim." Lalu aku berkata kepadanya, "Siapa pemuda itu?" Maka Ahmad bin Hambal menjawab, "Dia adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i." Imam Ar-Razi berkata, "Sesungguhnya sanjungan dan pujian para ulama terhadap Imam Asy-Syafi'i sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Disebabkan karena Imam Asy-Syafi'i mencetuskan metode yang menghimpun antara dua madhab sebelumnya. Karena sebelumnya manusia terbagi dalam dua golongan besar, yaitu Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'yi. Maksudnya Ahlul Hadis adalah kelompok yang suka menghafal hadis-hadis Rasulullah. Mereka lemah dalam pemikiran dan analisa. Oleh sebab itu, ketika mereka ditanya atau diminta solusi dari problematika kehidupan oleh ashab ar-ra'yi, maka mereka pada kebingungan dan tidak mampu menjawabnya. Sedangkan ashab ar-ra'yi adalah kelompok yang pandai dalam pemikiran dan analisa. Akan tetapi, mereka miskin pengetahuan tentang sunnah dan athar Rasulullah SAW. Sementara Imam Asy-Syafi'i selain seorang yang menguasai sunnah dan mendalami dasar-dasar kaedahnya, dia juga menguasai retorika serta mempunyai dasar-dasar dalam berdiplomasi. Hal ini ditopang oleh kefasihannya dalam berbahasa dan kemampuannya dalam melemahkan lawan bicaranya. Semua kelebihan ini digunakan oleh Asy-Syafi'i untuk mendukung dan membantu hadis-hadis Rasulullah SAW.